Malam Mbak Adel, meditasi, Malam, Mbak. sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Gimana di Semarang ya Mbak Adel? Semarang kan ya? Iya, Semarang. Nah, cuaca cerah Semarang, Hujan malah nih dari tadi siang tuh, hujan deras. hujan. Jawa hujan ya. Di Hujan. Batam kemarin, kalau di Batam nggak menentu sih, kadang hujan, kadang panas, nggak tentu nggak Tadi kayak pagi di itu panas. Terus Jawa. siang tuh hujan jam berapa tadi ya? Jam 11-an tuh hujan jam 12. Itu yang bikin pada ini ya, pada ambruk ya. Iya, Omi tiba-tiba udah rame di sana Omi. mendung gelap. Kabar Omi rame. Apa? Omi Kalau yang kena Omikron. Omikron sekarang nggak terlalu sih, nggak terlalu. Terus tapi kata temanku ya kayak pilek biasa gitu, nggak seheboh yang awal-awal ya. Iya, heeh, memang. Temanku, Jadi kayak kalau yang banyak tuh malah Jakarta yang kena Omikron. temanku Yang ya banyak di teman-teman Jakarta saya nih di kena Jakarta tuh. Omikron. Mm-mm. Banyak teman-teman Jakarta kan kena tuh. Jadi kayak batuk, bat, bat. Jadi apa sih? Gejalanya kayak flu tapi lebih ke batuk gitu, batuk-batuk. Hmm. Kalau nggak tahu dia bisa cium juga atau kayak sama kayak yang Bisa, varian awal bisa, nggak bisa, bisa bisa cium cium, juga. bisa cium, tetap bisa cium. Jadi nggak separah kayak waktu pertama itu kan benar-benar apa kehilangan indera penciuman kan itu. Mungkin karena ada yang vaksin juga ya. Ya mungkin mungkin karena udah vaksin juga sih. Ya, terus orang-orangnya udah anu toh, Udah udah kenal, terbiasa, udah ini, sudah menganggap. udah nggak ketakutan. Sebenarnya kalau kita pikiran kita mengatakan ini pilek biasa ya biasa aja. Yang bikin parah itu kan ketika kita takut ya, yang awal-awal itu kan gitu ya, akhirnya semuanya sakit, ambruk semua, masuk rumah sakit full, ya sudah lah itu. Selamat malam Sebenarnya, Ibu Cornelia. Yuk. sebenarnya kalau COVID kalau nggak ada komorbidnya, nggak ada kayak penyakit dalam sih nggak apa-apa sih. Cuma kalau emang kayak ada penyakit dalam tuh yang bahaya. Karena kayak teman saya tuh Ya, lewat itu. ada udah nggak ada meninggal kan. Jadi dia tuh nggak ngerti kalau ternyata dia ada gejala jantung. Sebenarnya Ya, itu sama yang ada bahaya itu diabetesnya komorbidnya. sedikit gitu kan. Ada diabetesnya sedikit, dia nggak pernah check up, pas kena langsung unfall. Jadi tuh yang mungkin apa stadiumnya itu sebenarnya rendah gitu kan, langsung begitu dia kena COVID langsung berkali-kali lipat itu, terus koma langsung seminggu meninggal. Benar. Kebanyakan yang lewat ya karena dia ada penyakit bawaan. Tapi Mm-mm. kalau yang normal-normal aja ya enggak, Kalau ini masih nggak apa-apa. bertahan. Hmm. Kalau yang awal dulu karena tegang di rumah sakit juga, lihat Iya, kiri Full kanannya kan. ada ini. Pasti full. Horor banget lah pokoknya waktu itu. Dan benar-benar takut. Saya sekarang tuh ya baca berita seperti itu sekilas-sekilas aja, nggak mau terlalu dalam. Bismillah aja lah. Bismillah kalau semua ini Nah itu ya sudah mantan waktunya gitu. eh iparnya mantan istri saya dulu kan kena, wah udah pamit-pamit itu maghrib gitu, pokoknya pamit Ternyata anaknya. Nah terus sembuh. bingung toh, terus saya ditelepon, saya ini buntu metes itu sebentar, besoknya juga bikin ribut lagi, udah nyapu sama masak. Subuh itu udah nyapu padahal maghrib itu nggak bisa bangun. Ya dari pikiran kita ini. Iya. Baru tadi sore itu ponakan ke rumah, asam lambungku naik tante gini-gini, pasti mau bayar cicilan, kok tahu tante yoyo aku gitu kan. Itu biasanya kalau mau bayar cicilan kayak gitu, iya iya bener tante. Jadi semuanya itu kan asam lambung apa anxiety itu kan asalnya dari pikiran kita yang dibawa berat. Tapi ketika kita sudah bisa memahami
cepat-cepat sadar, nggak terlalu diambil berat ya enggak. Wong penyakit itu istilahnya demo kok. Karena kita terlalu mikir berat, akhirnya muncullah si sakit ini. Kan dia demo sebenarnya. Otaknya udah capek gitu, otaknya udah capek, dibuat mikir terus, istirahat dong. Akhirnya Iya. keluarlah si sakit ini. Ini kan begitu ya Pak. Rule-nya itu hanya kayak gitu, muter-muter di situ. Iya, betul. Nah, untuk mencapai kesadaran ini yang agak susah ya. Sebenarnya nggak susah kalau mau berlatih. Malam Mbak Eca, ini ditungguin WhatsApp-nya nggak bales-bales ya. Jadi seperti itu. Kayak meditasi kita malam ini juga saya lebih ambil ke healing. Healing ini tidak hanya untuk kesembuhan penyakit fisik, tapi bisa juga untuk penyakit pikiran, beban pikiran. Metode tetap saya gunakan seperti yang Pak Agung ajarkan, yaitu Ubuntu Metes. Nanti di akhir kita baru masukkan afirmasi untuk penguatnya, biar lebih afdol. Ya, kalau bisa, kalau memang yang butuh banget bisa diulang ininya, YouTube-nya. Karena kalau cuman kita ikutnya pas kayak gini, ya energinya memang cuman hari itu. Kalau kita nggak berlatih sendiri di rumah, ibaratnya tubuh kita itu, kita kan mandi tiap hari ya untuk membersihkan diri. Pagi, sore mandi. Sama dengan meditasi ini, kalau cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali, yang beberapa harinya itu kan sampahnya masuk lagi. Jadi nggak apa-apa, 10 menit untuk merilekskan diri. Biar nggak lama-lama nanti akan terbiasa. Saya malah kayak orang minum ya. Kalau haus ya, kalau haus ya saya minum, sama dengan meditasi. Ketika saya butuh itu, dimanapun saya akan meditasi. Seperti yang Pak Agung katakan, di kendaraan, asal kita nggak nyetir ya, asal kita sebagai penumpang ya, bisa sambil meditasi. Nggak perlu yang posisi yang aneh-aneh gitu. Ya cukup duduk, atur nafas, tutup mata, udah biarkan otak kita istirahat sini. Itu akan lebih fresh, lebih nyaman. Kalau udah mulai muncul ganjelan nggak nyaman, udah. Olah nafas ini banyak sekali manfaatnya. Seperti kata Pak Agung bilang tadi, sekarang lagi rame healing ya Mbak Win. Healing yang di TikTok tuh healing jalan-jalan. Nah, sementara kita healingnya cukup dengan mengatur nafas. Itu kan murah toh. Kalau kita healing jalan-jalan kan bensinnya, jajannya, ya perlu jalan-jalan ya sekali-sekali, nggak bisa juga kita di rumah terus kan. Cuman saat ini kondisi pandemi ini kita kan agak terbatas juga ya, mau pergi-pergi juga membatasi diri untuk keluar. Jadi healingnya bisa healing dengan cara meditasi. Bagi yang tidak bisa konsen, bisa pakai bantuan musik atau rekaman yang meditasi yang sering kita lakukan, gunakan headset. Sudah 9:15 menit. Baik, silakan dipersiapkan. Jangan lupa air minumnya. Handset, kita mulai meditasinya. Silakan duduk dengan santai dan nyaman. Bagi Anda yang tidak bisa duduk, bisa dengan berbaring. Cari posisi yang senyaman mungkin. Cari tempat yang hening, tenang. Gunakan headset agar lebih fokus. Sebelum kita memulai sesi meditasi, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, agar kita mendapatkan manfaat dari
meditasi kita malam hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tarik nafas, hembuskan pelan, nikmati nafasnya. Tarik nafas panjang, hembuskan. Jika masih banyak pikiran yang saat ini mengganggu Anda, tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Jika sudah mulai santai, silakan bernafas hanya dari hidung. Tarik nafas, lepaskan. Semakin rileks, semakin nyaman, semakin tenang. Jaga nafasnya, nikmati saja nafasnya. Rasakan setiap kita menarik udara, rasa dingin saat kita membuang udara. Dada kita terasa hangat. Rasakan seluruh tubuhnya makin tenang, makin nyaman. Nikmati saja nafasnya, makin segar, makin nyaman, makin tenang. Sekarang niatkan menerima energi dari saya. Rasakan seperti embun menetes dari atas kepala, terus bawa turun airnya, kemudian simpan di pusat. Makin tenang, makin nyaman, makin bahagia. Saya akan kirim energinya melalui hitungan. 1. Rasakan energi menetes seperti air merembes di atas kepala, turun ke bawah, melalui leher, melalui dada, merembes, membersihkan semua penyakit, membersihkan semua rasa yang tidak nyaman. Makin turun, makin turun, makin turun. Bawa turun airnya dan simpan energinya di pusat. Nikmati nafasnya. Rasakan energinya mengalir di tubuh Anda. Dua, rasakan embun menetes di atas kepala, masuk ke ubun-ubun. Kepala Anda terasa dingin dan segar. Jika ada pikiran-pikiran yang mengganggu, biarkan embunnya membersihkan. Bawa turun ke mata. Jika saat ini mata Anda terasa tidak nyaman, biarkan embunnya membersihkan mata Anda. Bawa turun airnya ke hidung. Bagi Anda yang sedang flu, susah bernafas, biarkan embunnya membersihkan.
Bawa turun ke telinga, bersihkan semua kotoran, semua suara-suara yang hari ini membuat Anda merasa tidak nyaman. Bersihkan suara-suara yang mengganggu itu. Bawa turun airnya membasuh mulutmu, membasuh tenggorokan. Bawa turun airnya ke pundak, lemaskan pundaknya. Bawa turun ke dada. Jika ada rasa sesak di sana, biarkan embunnya menyejukkan, membersihkan. Jika ada rasa sakit hati yang sedang Anda rasakan, biarkan hanyut bersama air yang mengalir. Bawa turun airnya melalui jantung. Bawa turun airnya dan simpan di pusat. 3. Rasakan kembali embun menetes di atas kepala Anda. Biarkan dia mencari rasa sakit yang ada di tubuh Anda. Jika ada bagian tubuh Anda yang saat ini merasa tidak nyaman, alirkan airnya ke sana. Rasakan sejuknya, rasakan kelembutannya. Rasakan energi yang membersihkan bagian-bagian tubuh Anda yang membutuhkan penyembuhan. Makin turun, makin turun, bawah turun, dan simpanlah di pusat. 4. Rasakan kembali embun menetes di atas kepala Anda. Rasakan kesejukannya merembes masuk melalui ubun-ubun, merembes, membasuh mata, membasuh hidung, membasuh mulut, membasuh telinga, membasuh tenggorokan. Bawa turun airnya, makin turun, makin turun. Rasakan setiap kali air itu melewati bagian tubuh Anda, tubuh Anda semakin sehat, semakin segar, semakin nyaman. Bawa turun airnya, makin turun, makin turun. Simpan di pusat. 5. Rasakan embun menetes di atas kepala Anda, merembes masuk ke ubun-ubun, membasuh mata, membasuh hidung. Jika masih ada rasa yang tidak nyaman, alirkan airnya. Makin turun, membersihkan mulut, membersihkan telinga, membersihkan tenggorokan, melewati bahu Anda. Jika bahu Anda masih tegang, biarkan airnya membuat bahu Anda menjadi lemas, menjadi nyaman. Bawa turun airnya ke dada, ke paru-paru, ke jantung. Bawa turun lagi. Jika lambung Anda saat ini terasa sakit, biarkan airnya membersihkan rasa sakit.
Bawa turun, makin sehat, makin segar, makin nyaman. Simpanlah energinya di pusat. 6. Rasakan kembali embun menetes di atas kepala, membasuh ubun-ubun, menghilangkan pikiran-pikiran yang masih mengganggu Anda. Bawa turun airnya membasuh mata. Jika hari ini Anda melihat sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman, melihat sesuatu yang Anda benci, bersihkan, sucikan. Bawa turun airnya, membasuh hidung, membasuh mulut. Jika hari ini Anda lepas kendali, mungkin marah, mungkin memaki, bersihkan, netralkan. Bawa turun airnya melalui tenggorokan, melalui pundak Anda. Kendorkan urat-urat tegang yang ada di sana. Bawa turun airnya melalui dada. Jika masih ada rasa sesak di sana, bersihkan, netralkan. Bawa turun airnya, makin turun, makin turun, makin turun. Simpan energinya di pusat. 7. Rasakan kembali embun menetes di atas kepala, merembes masuk ke ubun-ubun. Bawa turun airnya, makin turun, makin segar, makin bersih, semakin nyaman, semakin sehat, semakin bahagia. Bawa turun airnya, makin turun, makin turun. Bawa turun, simpan energinya di pusat. 8. Rasakan kembali embun menetes di atas kepala. Jika masih ada rasa pusing, sakit kepala, bersihkan. Biarkan embunnya menyembuhkan. Mencari bagian-bagian tubuh Anda yang terasa sakit, terasa tidak nyaman. Baik itu sakit fisik atau pikiran Anda yang sedang bergejolak. Bersihkan, sucikan. Bawa turun airnya, makin turun. Tetap jaga nafasnya, nikmati energinya. Rasakan energi yang mengalir ke setiap tubuh Anda, dan simpan energinya di pusat. 9. Rasakan embun menetes di atas kepala. Bawa turun airnya, merembes masuk, membasuh mata, membasuh hidung, membasuh mulut, membasuh telinga, membasuh tenggorokan, membasuh dada Anda, membasuh paru-paru, membasuh jantung, membasuh perut Anda jika perut Anda merasa tidak nyaman. Biarkan energinya mengalir, biarkan energinya menyembuhkan, dan simpanlah di pusat.
10. Rasakan embun menetes, merembes masuk melalui ubun-ubun, membasuh mata, membasuh hidung, membasuh tenggorokan, membasuh pundak, membasuh dada, bawa turun airnya, makin turun, makin turun, makin turun. Simpan energinya di pusat. Tarik nafas, hembuskan. Rasakan energi yang terkumpul di pusat. Pelan-pelan sebarkan ke seluruh tubuh Anda, ke kaki, ke tangan, ke kepala. Alirkan energinya ke bagian tubuh Anda yang membutuhkan penyembuhan. Rasakan getarannya, rasakan energinya semakin besar, semakin segar, tubuh Anda semakin nyaman. Biarkan energinya mengalir di seluruh tubuh. Fokuskan pada titik-titik bagian tubuh Anda yang membutuhkan penyembuhan. Tarik nafas, hembuskan. Letakkan tangan Anda di bagian tubuh Anda yang sakit. Jika saat ini bukan fisik Anda yang sakit, tapi hati Anda yang dipenuhi dengan beban, letakkan tangan Anda di dada Anda. Bagi yang sakit fisik, letakkan tangan Anda di bagian yang sakit. Ikuti afirmasi saya, ucapkan di dalam hati. Bagi yang sakit fisik, sebut namanya. Wahai sakitku, apabila sakit kepala, sebutkan jika memang dia sakit kepala. Tapi jika yang sakit pikiran Anda, panggil dia. Wahai pikiran, terima kasih sudah hadir dalam diri. Maafkan aku tidak mengerti arti dari kehadiran. Mulai sekarang, aku melepaskanmu. Aku ikhlas. Aku pasrah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jika masih ada rasa itu, ulang kembali. Tarik nafas, hembuskan, sebutkan. Jika sakit, sebutkan nama sakitnya. Jika ini tentang perasaan, misalnya Anda masih suka marah dan Anda ingin menyembuhkan itu, panggil, wahai perasaanku yang suka marah. Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Maafkan aku tidak mengerti arti kehadiran.
hari ini aku melepaskan, aku ikhlas, aku pasrah, aku rela. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tarik nafas, hembuskan. Rasakan aliran energi yang mengalir dari telapak tangan Anda. Jika hangat atau dingin, nikmati saja. Nikmati dan ucapkan sekali lagi jika rasa itu masih ada. Konsentrasi hanya pada energi, biarkan energinya bekerja. Tarik nafas, hembuskan. Setiap kali Anda menghembuskan nafas, saat itu Anda melepaskan semua rasa sakit, semua energi buruk yang ada di dalam tubuh Anda. Bayangkan seperti asap hitam keluar dari hembusan nafas. Tarik nafas, hembuskan. Jika Anda sudah mulai merasa nyaman, satukan kedua telapak tangan Anda. Satukan energi ke dalam tubuh Anda. Biarkan dia bekerja setiap saat, setiap waktu, setiap kali Anda membutuhkan. Sebelum kita mengakhiri meditasi ini, marilah kita kembali berdoa, mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah. Energi yang kita dapatkan ini semata-mata adalah energi yang Allah sediakan untuk kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tarik nafas, hembuskan. Kembalikan kesadaran Anda. Gerakan jari jemari Anda. Jika Anda sudah siap, dalam hitungan ketiga, silakan buka mata Anda. 1, 2, 3. Alhamdulillah, meditasi kita malam ini telah selesai. Silakan diminum airnya. Halo, selamat malam Bu Ayu. Mbak tadi sudah lewat ya, Mbak. Ya, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sambil layar nih. Mulai. Ibu Cornelia Roring, bagaimana? Setelah beberapa kali ikut meditasi, boleh kita sharing-sharing ya. Kita masih ketiduran. Tadi suara saya jelas nggak ya? Jelas tadi, Mbak. Soalnya Jelas. alhamdulillah kurang bersahabat internet ini.
minta belayan kayaknya, butuh belayan seperti orang Orang cinta. ya. Iya, butuh dicinta ternyata. Monggo kalau ada yang mau Mbak sharing Eca, apa Mbak atau Eca ada yang ada yang ditanyakan, mau monggo. sharing. Ini Mbak Eca itu silent, sepertinya lagi di rumah ya. Peserta kita itu alhamdulillah ya. Saya paham kalau Mbak Eca ini nggak bisa bersuara, ini biasanya ada sesuatu di sampingnya. Ini di grup kita itu kebanyakan apa ya, belum ada keterbukaan gitu loh dengan pasangan. Jadi ketika kita ikut seperti ini, ada yang ikut aliran apa ini begitu kan. Sambil lagi ngomong anak, oh ya oke, lagi tidur. Jadi ada beberapa tuh yang seperti itu. Sebaiknya mulai dikenalkan gitu, mulai dikenalkan suaminya. Kalau saya itu mengenalkan ke suami apa itu meditasi, saya kirim YouTube, link YouTube gitu. Karena kebetulan suami saya kan memang nggak sehat ya, katanya nggak sehat. Ketika lihat istrinya aktif di komunitas ini, saya tawarin, coba deh. Soalnya disuruh ke dokter juga nggak mau kan Pak, jadi kan bingung kita mau menganalisa ini sakitnya apa gitu kan. Ya udah ikut aja meditasi. Akhirnya beliau mau ikut. Terus saya tanya gimana rasanya, ya ada lumayan tenang gitu kan. Intinya memang penyakitnya itu dari pikiran ya. Jadi ketika pikiran kita sudah mulai tenang, penyakitnya juga, bonusnya itu penyakitnya bisa hilang. Iya, betul. Tapi tidak bisa instan gitu. Yang ke dokter yang pakai jas-jus obat aja juga nggak sepolo langsung sembuh kan. Apalagi ini kita menggunakan energi ya, energi yang hanya dikirim saya dan Pak Agung misalnya, hanya dari kita berdua, dari kami berdua. Ya. Anda sendiri tidak mau mengasahnya setiap hari, yo berdoai gitu. Seperti HP kalau nggak dicas kan ya habis baterai gitu. Jadi lebih bagus lagi kalau setiap hari dilakukan. Pak Agung mau menambahkan? Yang dikelon nih kita. Oh iya, maaf. Saya juga nanti ngelonin. Sekarang dia main HP dulu dia. Tapi itu nungguin loh sampai saya selesai. Nggak tidur itu. Oh, Ji. Nanti kalau udah selesai masa udah mama udah tuh. Sudah, nah itu baru tidur. Asal nggak ribut dengan kakaknya. Monggo Pak Agung. Jadi kalau meditasi kita itu kan lebih banyak ke, kalau dari baru taraf awal-awal memang kita banyak ke visual ya, visualisasi itu sebetulnya itu awal ya. Kalau sudah sering ikut Buntu Metes itu sebetulnya sudah bisa dirasakan, jadi sudah bukan imajinasi membayangkan lagi, tapi memang benar-benar rasanya itu ngalir, itu akan terasa. Itu kalau kita sudah sering, nah itu baru nanti kita bisa merasakan energinya, baru bisa mengolah. Memang awalnya memang bayangan visual aja. Gitu kalau prinsip kita meditasinya seperti itu. Ya itu bagian dari diri kita. Wah, udah enak sekarang flu-nya. Mbak Eca itu kapan yang mau itu? Kalau Mbak Eca nggak bisa malam, bisa siang kok. Kemarin itu aku nunggu jawabanmu. Karena kalau malam kan ada miswa di rumah ya, jadi pasti ada. Ngapain ini? Gitu kan. Jadi kalau siang kan beliau bekerja, jadi oke, kita coba siang.
Kalau saya tuh sebenarnya suka malam itu kenapa? Habis ini kita tidur gitu loh. Jadi bener-bener, oh suami lagi sakit tuh air minumnya tadi dikasih apa? Dikasihkan. Iya. Kan masih ada aliran energinya. Heeh. Kasih minum. Anu tangannya Bisa. disentuhkan ke suaminya. Jadi kita ya gitu. Bisa lah. Sebenarnya udah tak ajarin kok cara mengenali energi. Bisa, kita semua ini ada ininya. Cuman karena kita nggak tahu, ya nggak terasa. Tapi bagi yang sudah sering latihan tuh terasa Pak. Terasa. Terus kalau biasanya tubuh itu, kalau saya kan suka mijit anak tuh. Biasanya anak saya belum ngeluh aja tuh terasa tuh tempat-tempat yang dia sakit. Itu biasanya terasa ya Pak, kita sentuh itu kan terasa. Oh, ini Ngikut bagian. itu ya. Nah, saya sih lebih ke anak-anak sih. Makanya sekarang tuh nggak pernah ke dukun lagi. Maknya yang deteksi, saya balurin, saya ini bagian itu, udah. Ibar itu kalau udah rasa badannya nggak enak, mama icip, gitu, udah minta pijit duluan. Iya, kalau ke anak kan Iya. apa koneksinya dekat aja, jadi apa vibrasinya itu nyambung. Jadi peka sekali kita ya bisa Yang anak menyatu. saya yang sensitif yang nomor 2 Pak, Ya, itu pernah saya coba, ayo coba meditasi gitu, dia terasa. Yang nomor 1 kurang dia. ya. Yang nomor 2 ini kayaknya penerusnya. Yang nomor 1 tuh agak susah konsen dia. Kalau yang nomor 2 itu alhamdulillah. Kalau pijit itu sebenarnya di itu aja bagian tulang punggung itu aja sih, sama nanti sampingnya. Ini kan tulang punggungnya tengah kan, nah, tuh balur pakai minyak yang pala, kalau di rumah ada minyak itu di ke atas, dari bawah ke atas, nanti kanan kirinya gitu. Nggak usah pijit gini tuh tenaga yang dipakai nanti kan. Iya. Terus ada titik-titik tertentu, cuman pakai ini sih saya, titik-titik tertentu, jadi kita nggak capek. Kalau yang mijit gini, masya Allah ya, habis mijitin suami kita tepar. Ini aja sore tadi saya baru ponakan ngeluh, sakit tante gitu. Ya dari sini, tak iniin gitu. Kan udah kayak anak saya sendiri juga, kakak ipar kan, tuh kalau sakit nih suka ngadu ke sini, mampir kan. Ya cuman bagian-bagian itu aja sih yang saya iniin, titik-titik tertentu. Jadi kalau mijit yang full gitu, masya Allah lah itu, kok tenaga ya Pak. Nanti saya minta ajar Pak Agung. Pak Agung ini juga, Pak Agung apa ya? Totok kata apa Pak Agung? Ya energi Mbak, prana dan Energi. iya. Energi ya. Iya. Nah, Cuman itu. kadang itu apa yang sakit itu kalau nggak dianu gitu orang marem, padahal saat ini disentuh gini udah bisa. Bukan, itu masalahnya Pak Agung. Saya belajar juga itu. Kenapa? Kalau kita cuman kirim energi gini kan, nanti dikira dukun gitu. Dukun banget gitu, dukun kempros kan. Jadi saya tetap pakai yang teknik pakai titik-titik tertentu gitu. Iya. Jadi nggak rekoso juga mijitnya, lebih nyantai, dan orangnya pun sambil itu baru terakhir penutupan, kita salurkan energinya. Iya, Kayak terakhirnya gitu. ya. Yang terakhir kan. Iya. Udah. Soalnya kalau langsung diginiin dia opo iki kan, jadi gitu kan. Jadi tetap sih saya agak pegang-pegang sebentar gitu. Mbak Ana itu ahlinya Pak. Oh ya. Ahlinya itu yang gitu. Itu sembuhnya Nah, nggak kalau- disadari kok biasanya malahan. Ketika habis kita terapi Loh, saya itu kalau orangnya nggak sama sadar saya- kalau udah sembuh.
nggak ini kan. Kalau saya ada turunan sih. Iya. Kemarin tuh waktu pulang mama itu, tapi pakai itu loh Pak, pakai puasa dulu gitu. Ya aku gitu males aku gitu. Jadi aku kan gitu-gitu nggak mau aku tuh. Oh, itu bisa di Terus ini suamiku Mbak, gitu. nggak harus puasa. Yang penting prinsipnya kalau kita udah sering meditasi, puasa itu bisa diganti dengan meditasi. Sebetulnya sama. Jadi asal tahu caranya saja. Ya, betul. Kan memang sebenarnya kan kita ngalirkan energi di tangan kita kan. Maka dari itu dulu waktu itu saya belum belajar meditasi sih. Jadi enggak lah, kata suamiku, emang lu mau jadi tukang pijit gitu. Pijit di rumah aja, lu kan di Batam tukang pijit kaya loh Pak, ya janganlah nanti yang datang bapak-bapak katanya. Iya. Nah itu elus aja. Itu yang hebat itu malah nggak usah dipegang itu. Nah, cuman gini aja, tatapan gini bisa nyampe energinya itu yang. Nah itu Nah, udah ini. bagus Mbak Ana. Bisa berbagi nanti. Baiklah, sudah hampir jam 10. Kalau memang tidak ada yang sharing atau apa, Mbak Dian, aku lupa mau japri dirimu. Nanti kalau ada waktu aku japri ya. Ya, siap Mbak Iwi. Aku udah baca form itu, tapi lali tadi japri. Enggak, tiap hari juga sibuk. Anak-anak sekolah di rumah Ini masih ada. loh, sibuknya tuh sibuk sama anak-anak sebenarnya. Ya, sibuknya nggak kelihatan, tapi capek banget kan kayak gitu. Iya, benar. Mending Ya, sekolah di sekolah. Sama ya sekarang di online kan juga ya. Iya, kembali online. Yang sekolah emaknya itu. Iya. Anaknya yang Tapi ulangan. anakku udah tak lepas loh. Anakku udah tak lepas. Gue kecuali nggak tahu gitu kan. Ini Iya. gimana? Itu udah tak lepas aku sih yang kelas 2 itu. Udah bebas aku, udah nggak mikir lagi. Terserah mau apa, mau jawab apa itu terserah. Bukan mama yang jadi kecuali ada tugas apa, beli sesuatu baru ya ngomong. Sampai kemarin di Japri emaknya temanku, Mbak, tugas apa lo nggak ngerti aku, anakku nggak ngomong. Jadi anakku tuh kalau dia bisa handle sendiri nggak gangguin emaknya. Emang sengaja tak gituin, mau ngaku dulu juga gitu kok, orang diurus, semua dikerjakan sendiri ya beres kok. Anak-anak sekarang ini kan, Iya. Anak Ada sekarang ya? nganem, minta ditunggu. iya, makanya gitu loh, kan ngerjain tugas, emaknya yang ngerjain, terus nilaimu gimana gitu. Sekarang saya nggak, mama dulu dibiarkan kok. Kalau Iya, dulu mau orang beli tua apa, dulu baru buru-buru mikir PR. ibu ke sawah. Itu kan ibu ke sawah. Sekarang emaknya yang pusing kan. Padahal emak-emak zaman sekarang itu pada kuliah loh. Emak kita dulu kan cuman SD, tapi anak-anaknya bisa tahan banting gitu. Ini Iya. yang salah di mana sebenarnya? Ya, anak sekarang itu masya Allah, sampai kemarin tuh minta bikin apa gitu, udah saya belikan alatnya. Nah, si nomor 1 yang kayak gitu, ya udah kan udah mama beliin, masa semua mama juga yang ngerjain, terus nilainya tuh mama lah berarti loh. Mama yang ngerjain karena punya teman-temannya katanya kamu tuh fokus emaknya yang ngerjain, ya biarin lah. Ini biarpun hasilmu nggak bagus, tapi kan hasil karya sendiri, kamu bangga dengan itu. Kalau yang bagus maknya yang ngerjain, yang dapat nilai mama, bukan kamu, saya gituin kan. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Terima kasih Mbak Ana, Mbak Adel, Mbak Dian, Ibu Cornelia, Mbak Eca, Mbak Ayu Praba. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Sampai ketemu Senin depan, Kamis depan bersama Pak Agung. Dan untuk yang di Instagram, terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Waalaikumsalam Ewi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. teman-teman. Semoga Sampai ketemu lagi. bermanfaat.